Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Dikisahkan bahwa Hatim Al-A'sam adalah orang yang memiliki banyak anak. Kehidupannya serba kekurangan. Namun, dia senantiasa tawakal kepada Allah. Suatu malam, dia berbincang dengan para sahabatnya yang sedang membicarakan tentang ibadah haji. Mendengar pembicaraan mereka, Hatim sangat ingin bisa menunaikan ibadah haji. Tatkala dia berkumpul dengan istri dan anak-anaknya di rumah, Hatim mengemukakan kepada mereka tentang hasrat kuatnya untuk menunaikan ibadah haji. Saya berharap kalian mengizinkanku untuk pergi haji tahun ini. Saya akan berdoa di Baitullah untuk keberkahan hidup kita semua. Demikian pinta Hatim kepada keluarganya dengan penuh harap. Lalu istri serta anak-anaknya berkata, "Keadaanmu seperti sekarang ini, tidak memiliki apapun. Kami pun dalam keadaan kekurangan. Bagaimana bisa engkau ingin pergi menunaikan ibadah haji?" Namun putrinya yang paling kecil menyahut, "Tidak ada ruginya bila kalian mengizinkannya pergi haji. Biarkan dia pergi. Toh, dia selama ini hanyalah seorang ayah yang mencari rezeki, bukan pemberi rezeki." Mereka pun tersadar dan berkata, "Sungguh benar apa yang dikatakan oleh adik kecil kita ini. Wahai ayah, pergilah seperti yang engkau kehendaki." Hatim lalu pergi menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Selepas kepergiannya, para tetangganya berdatangan ke rumah Hatim, menyalahkan istri serta putra-putranya. Bagaimana mereka bisa mengizinkannya pergi haji, sedangkan keadaan mereka seperti itu. Mereka pun menyayangkan kepergiannya dan menyalahkan si putri kecil. Kemudian, si putri kecil berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, pelindungku yang maha kuasa atas segala sesuatu, aku mohon kepadamu dan aku yakin engkau tidak akan menyia-nyiakan mereka semua. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari kesalahan." Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu dan saling menyalahkan satu sama lain, datanglah seorang amir yang sedang berburu. Saat itu dia tertinggal dari rombongannya dan merasa sangat kehausan. Dia tersesat hingga menemukan sebuah rumah Hatim Al-A'sam, untuk meminta air minum. Lalu dia mengetuk pintu rumah itu. Ketika membuka pintu, mereka bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Saya adalah amir kalian di negeri ini." "Saya sedang kehausan," jawab amir singkat. Mereka pun terperangah, sehingga istri Hatim langsung menengadahkan kepala ke langit seraya berkata, "Ya Allah, pelindungku, maha suci engkau. Tadi malam kami dalam keadaan lapar, dan sekarang datang seorang amir ke rumah kami membutuhkan air minum." Lalu mereka segera mengambil sebuah teko yang berisi penuh air minum dan langsung memberikannya kepada sang amir. Kemudian sang amir meminum air yang segar itu hingga merasa puas. Setelah itu, sang amir bertanya kepada orang-orang di sekitar rumah itu, "Apakah ini rumah pemimpin kalian?"
Tidak, ini hanyalah rumah seorang yang soleh bernama Hatim Al-Asam, jawab para tetangga yang kebetulan berada di situ. Oh begitu, saya pernah mendengar nama itu. Dia orang yang dikenal baik, jawab sang amir. Mereka pun menceritakan kepadanya tentang kehidupan Hatim Al-Asam. Di saat itu, tiba-tiba rombongan sang amir yang sedang mencari-carinya datang. Tadi saya mendengar istri Hatim merajuk kepada Allah bahwa tadi malam kalian dalam keadaan lapar. Maka tidaklah pantas kami membiarkan kalian dalam keadaan seperti itu. Untuk itu, terimalah beberapa dinar dari kami, tutur amir kepada keluarga itu. Sang amir lalu memberikan dinar yang cukup banyak kepada keluarga Hatim Al-Asam sebagai tanda terima kasih. Kemudian sang amir dan rombongannya meninggalkan mereka. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, menyaksikan apa yang terjadi, si putri kecil pun menangis. Kenapa engkau menangis? Tanya saudara-saudaranya keheranan. Mestinya engkau bergembira karena Allah telah memberikan kelapangan kepada kita. Lanjut mereka menenangkan tangisan si kecil. Namun si putri kecil berkata sambil menghadap ibunya, "Ibu, demi Allah, saya menangis karena terharu. Betapa tadi malam kita kelaparan. Lalu ada seorang makhluk Allah yang datang kepada kita dan memberi kita kekayaan. Bukankah Sang Pencipta yang Maha Mulia bila melihat dan memperhatikan kita, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan keadaan kita sedikit pun. Ya Allah, aku mohon Engkau melihat dan memperhatikan ayah kami, serta senantiasa melindunginya." Sementara itu, Hatim yang sedang dalam perjalanan menuju Baitullah bertemu dengan serombongan kafilah. Saat itu, si pemimpin kafilah menderita sakit. Mereka mencari-cari seorang tabib, tetapi tidak menemukannya. Lalu mereka bertanya kepada orang-orang, siapakah di antara mereka yang paling soleh? Di antara mereka ada yang menunjuk Hatim. Ketika Hatim menemuinya serta bertanya seperlunya tentang keadaannya, Hatim lalu berdoa untuknya. Atas kehendak Allah, sang pemimpin rombongan itu sembuh. Akibatnya, mereka menghormati Hatim selama dalam perjalanan. Dia pun bisa makan dan minum dengan cukup serta beristirahat dengan nyaman. Di suatu malam, Hatim teringat keadaan keluarganya yang tinggal di kampung. Dalam mimpinya, ia mendengar seorang berkata, "Wahai Hatim, barang siapa berbuat baik, maka kami akan berbuat baik padamu." Orang itu juga memberitahukan kepada keluarganya yang semuanya dalam keadaan baik. Dia pun selalu memuji serta senantiasa bersyukur kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, setelah selesai menunaikan ibadah haji, Hatim segera pulang. Sesampai di rumah, keluarganya menyambut dengan riang gembira. Dia langsung memeluk istri dan putri terkecilnya sambil menangis seraya berkata, "Orang yang terkecil tapi pada saat yang sama menjadi yang terbesar. Sungguh, Allah tidak memandang orang yang terbesar di antara kalian, tetapi memandang orang yang paling mengenalnya di antara kalian. Untuk itu, kenalilah dia dengan seksama, serahkan segalanya kepadanya. Sungguh, barang siapa bertawakal, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Subhanallah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Talaq ayat 3 yang artinya, "Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan cerita ini dapat
kita petik isinya sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.